Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Halo, halo, halo. Kenalin, aku Teh Neng, dan ini vlog pertama aku. Sebenarnya aku udah sering banget gitu ya, teman-teman, nyatet financial planner aku gitu. Cuman baru sekarang aja kepikiran untuk kenapa nggak aku bikin konten aja gitu, aku upload ke YouTube untuk sekedar berbagi tips mengatur keuangan gitu. Karena memang di sini posisinya aku itu ibu rumah tangga ya teman-teman, terus LDR sama suami juga, karena posisinya juga lagi hamil, terus sekarang untuk sementara itu aku tinggal sama orang tua, dan hanya suami gitu ya yang bekerja. Kita langsung aja teman-teman ya, ke budgeting Desember 2022. Sebelumnya di sini aku mau bilang kalau nominal yang aku masukin ini itu jangan dijadiin patokan sama teman-teman semuanya ya. Soalnya kan pasti pengeluaran aku dan teman-teman itu beda-beda. Jadi hanya untuk perbandingan aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk pemasukan bulan Desember itu sekitar 3 jutaan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke beberapa pos yang udah aku bikin. Di sini ada pengeluaran tetap ya. Dan pengeluaran tetapnya itu ada 2 poin yang aku bikin, ada tagihan rutin dan ada bakti orang tua. Karena aku udah komitmen sama suami untuk tiap bulan selalu ada sisihkan berbagi sama orang tua ya teman-teman. Kita ambil berkahnya, itu aku masukin ke poin pengeluaran tetap ya. Di sini untuk poin pertama itu ada tagihan rutin ya teman-teman. Di poin tagihan rutin itu ada beberapa poin juga, yaitu ada iuran mes gitu karena suami di tempat kerja juga tinggal di mes ya. Terus ada arisan, terus ada token listrik, ada tagihan kartu halo, dan ada internet reguler ya teman-teman. Maaf ya sebelumnya teman-teman kalau aku ngomongnya agak ngos-ngosan gitu ya, karena mungkin karena bawaan lagi hamil juga gitu, agak ngos-ngosan gitu kalau ngomong. Oke, tadi udah aku sebutin ya, untuk tagihan rutin itu ada 5 poin, dan itu udah pasti ya teman-teman, tiap bulan tuh nominalnya selalu sama gitu, makanya aku masukin ke tagihan rutin. Oh ya teman-teman, sebelumnya juga memang aku tuh udah sering banget gitu ya bikin catatan kayak gini gitu, terus juga ngitung-ngitung pengeluaran, terus biar lebih disiplin aja gitu ke akunya. Juga aku punya ini ada beberapa challenge gitu, challenge nabung, terus kayak sisa-sisa akhir bulan gitu, receh-receh gitu biasanya aku simpen gitu kan. Terus walaupun memang masih kadang boncos ya teman-teman, kadang kita selalu ada pengeluaran tak terduga gitu, kayak misal tiba-tiba ada undangan pernikahan gitu dari temen, atau ada temen yang lahiran, atau ada tetangga yang berduka cita kayak gitu-gitu. Itu pasti masuk ke pos yang dana tak terduga, dan aku selalu tiap bulan itu menyisihkan beberapa ribu gitu nominal untuk itu ya teman-teman. Oke, di sini aku untuk yang bakti orang tua itu aku bagi 2. Jadi ada orang tua Cilacap dan ada orang tua Bandung gitu. Minta dimaklum juga ya teman-teman, karena ini emang konten aku yang pertama, terus juga aku baru pertama kali bikin vlog
kayak begini gitu. Jadi masih harus banyak belajar gitu dan masih harus banyak nontonin YouTube-nya, vlog-nya, kontennya teman-teman yang udah pada senior gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ini untuk iuran tetap di tagihan rutin ya teman-teman ya. Di sini ada iuran mes itu ada 175.000 ya, aku budgetin. Terus arisan flat itu ada 100.000. Terus juga ada token listrik 100.000. Dan ada tagihan kartu halo 220. Terus internet reguler itu 200.000. Dan untuk bakti orang tua itu masing-masing 300.000 ya teman-teman, untuk orang tua Cilacap dan orang tua Bandung gitu. Nah, untuk totalnya sendiri itu tagihan rutin itu sekitar 795 per bulan ya teman-teman ya. Itu udah pasti ya teman-teman. Yang biasanya nggak pasti itu internet reguler sih, biasanya aku yang ngatur sendiri gitu. Terus untuk bakti orang tua itu totalnya sekitar 600 ribuan gitulah ya tiap bulannya. Oke, untuk selanjutnya juga ada tabungan rutin ya teman-teman. Di sini tabungan rutin juga aku bagi dua untuk bulan ini karena kemarin sempat ada piutang yang bulan ini harus aku bayar gitu. Jadi aku sisihkan untuk piutang terlebih dahulu biar nggak numpuk-numpuk utang gitu ya. Maaf juga kalau memang tulisannya kurang jelas ya teman-teman, karena aku pakai barang-barang konten juga seadanya gitu, masih benar-benar minim dan aku pakai yang ada dulu aja gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pos berikutnya, yaitu tabungan rutin. Di sini tabungan rutin ada dua, yang tadi aku bilang itu ya teman-teman. Yang pertama itu ada poin tabungan untuk lahiran, karena sekarang itu aku lagi ngefokusin dana untuk lahiran dan belanja perlengkapan baby ya teman-teman. Untuk yang lainnya aku kesampingin dulu, aku fokus ke tabungan lahiran. Tabungan lahiran di sini aku budgetin 400.000 tiap bulan ya teman-teman ya. Terus untuk dana tabungan Tapenas itu ada potongan tiap bulan otomatis dari ATM ya. Itu 100.000 potongannya teman-teman. Ada juga dana darurat. Di sini dana darurat aku budgetin 100.000. Dan untuk total tabungannya sendiri itu sekitar 600.000 per bulan ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada pos piutang. Karena memang bulan kemarin itu boncos banget ya teman-teman. Vitamin habis gitu. Terus budgetnya juga minim banget gitu ya. Belum lagi banyak temen yang lahiran, ada juga yang menikah gitu ya teman-teman. Terus lagi karena emang internet reguler juga tiba-tiba habis gitu, jadi harus beli pulsa tambahan gitu. Untuk piutang sendiri di sini totalnya ada 300 ribuan ya teman-teman. Prinsip aku sih ya, kalau utang itu harus jangan ditumpuk gitu ya, harus. Jadi kalau kita punya utang segera dibayarkan atau dicicil sebisa mungkin, walaupun hanya 1.000 atau 2.000 kita sisihkan untuk bayar utang ya teman-teman. Karena kalau misalkan ditumpuk-tumpuk itu nanti makin banyak akhirnya kendala ke budgeting yang lain ya teman-teman. Menurut aku budgeting itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Kita harus benar-benar bisa mengatur
keuangan yang masuk, terus kita bagi-bagi ke beberapa pos pengeluaran gitu kan, belum lagi, untuk kalau tiba-tiba ada dana yang, memang harus kita gunakan kayak misal untuk, eee, orang lahiran kayak gitu-gitu, terus, temen hajatan, nikahan, kayak gitu ya teman-teman. Terus atau tiba-tiba untuk ongkos, eee, Gojek misal gitu, atau kayak sendal kita putus gitu ya teman-teman. Makanya ada posnya sendiri-sendiri, terus juga intinya sih semangat untuk kita yang belajar untuk, mmm, membudgetkan dana, mencukupkan dana yang, kita terima gitu. Terus jangan lupa juga banyak berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena berapapun yang Tuhan kasih, semakin kita bersyukur, semakin Tuhan tambah, rezeki kita gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita masuk ke, budget untuk pos biaya hidup. Nah, di sini biaya hidup ada beberapa poin yang aku bikin ya. Yang pertama itu ada bekal suami, terus juga ada bekal aku sendiri gitu. Terus ada ongkos pulang suami dari tempat kerja ke sini karena, beliau juga kerjanya di luar kota dan harus ada uang transport gitu, naik kereta ya teman-teman. Terus juga ada biaya kontrol kehamilan dan ada dana darurat untuk bulan Desember ini ya teman-teman. Nominalnya itu untuk bekal suami aku budgetin 500.000. Terus untuk bekal aku, bekal istri itu 300.000 karena memang aku di sini tinggal sama orang tua, jadi nggak terlalu banyak, pengeluaran ya teman-teman. Jadi kayak makan untuk sehari-hari gitu, aku ikut orang tua gitu ya teman-teman. Paling kalau misal, ada beli-beli buah kayak gitu-gitu, itu aku pakai uang sendiri, tapi untuk yang lainnya alhamdulillah orang tua juga, mmm, memberi gitu, membantu gitu ya teman-teman. Terus untuk ongkos, transport suami itu ada 500.000 ya, dan untuk biaya kontrol kehamilan itu 300.000. Sebenarnya 300.000 itu tuh hanya untuk USG, ke dokter kandungan sama untuk, periksa ke bidan ya teman-teman. Itu udah, mencakup semua sih, udah dikasih obat juga gitu ya. Kalau untuk vitamin dan lain-lainnya itu aku beli sendiri. Itu totalnya semua untuk biaya hidup 1.600.000 ya teman-teman, belum dana darurat yang kemungkinan bakalan, tiba-tiba dibutuhkan nih teman-teman. Itu aku budgetin 100.000 untuk bulan Desember ya. Terus juga, karena emang ini bulan Desember aku baru lagi, membudget lagi gitu ya teman-teman, karena sebelum-sebelumnya itu bulan-bulan sebelumnya itu udah berantakan banget budgeting aku, terus juga tidak terkontrol sama sekali gitu kan, karena satu dan lain hal gitu. Makanya ini bulan Desember ini walaupun, bulan terakhir di 2022 tapi ini jadi bulan, aku untuk mengawali membenahi, memperbaiki, pengelolaan keuangan gitu untuk keluarga aku. Terus juga semoga, bisa menginspirasi teman-teman pemula yang baru memulai juga untuk budgeting lagi gitu. Kalaupun harus boncos itu nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita, mau belajar dari apa yang udah kita alamin gitu. Terus juga,
untuk pengingat aja ya teman-teman. Menabunglah tanpa paksaan, tapi tetap konsisten ya teman-teman, walaupun sedikit, walaupun cuma 50.000, setidaknya kita menyisihkan untuk masa depan ya teman-teman. Yang penting konsisten, yang penting kita yakinkan gitu loh, kalau memang yang kecil itu bisa jadi besar gitu ya. Terus juga kita belajar untuk memangkas dana yang sekiranya bisa dikurangi ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mengikuti hasrat belanja kayak gitu-gitu gitu. Terus juga belajar berhemat gitu ya. Terus memanfaatkan budget yang ada, dan jangan lupa juga untuk bersyukur, karena semakin kita bersyukur, yang aku bilang tadi, Allah bakalan semakin banyak memberi, semakin banyak mencurahkan rizkinya gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk budgeting kali ini. Maaf kalau misal memang masih banyak banget kekurangan di konten ini, karena memang baru pertama kali aku bikin vlog YouTube-nya, masih banyak banget kekurangannya gitu. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas juga, karena di sini niat aku bukan untuk mengajari atau menggurui teman-teman soal budgeting, soal finansial, soal pengelolaan keuangan kayak gitu-gitu, tapi di sini aku niatnya untuk berbagi. Kalaupun misal ada yang baiknya kita ambil gitu, kalau misalkan ada yang jeleknya mohon dimaafkan gitu kan. Kita sharing, kalau misalkan teman-teman ada tips atau apa untuk aku, ada masukannya, silahkan komen. Sekali lagi aku ucapin makasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.